Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Revi Aprilias. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis pengendalian kualitas production di PTX menggunakan metode Fuji FMEA. Alasan saya memilih kasus ini karena kualitas merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi produktivitas manufaktur. Semakin tinggi tingkat defek, maka semakin besar juga pemborosan biaya, waktu, dan sumber daya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. PTX merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai komponen berbahan dasar karet. PTX sendiri terletak di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dalam proses produksinya ditemukan tingkat produk cacat yang cukup tinggi pada production. Hal ini terlihat jelas pada bulan Januari sampai bulan Maret, produk reject yang dihasilkan itu sebesar 5.005. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian karena produk reject tidak hanya menambah biaya produksi saja, tetapi juga menurunkan efektivitas secara keseluruhan. Dari sini timbul pertanyaan. Pertanyaannya adalah dari sekian banyaknya penyebab kegagalan yang ada, faktor mana yang harus perusahaan diprioritaskan terlebih dahulu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah pertama yang saya lakukan di sini adalah mengidentifikasi jenis defek yang paling dominan menggunakan diagram Pareto. Namun sebelumnya saya terlebih dahulu untuk mengkarakteristik jenis defek yang terjadi pada production itu apa aja. Dan selanjutnya prinsip Pareto menyatakan bahwa sebagian besar masalah biasanya disebabkan oleh sebagian kecil penyebab utama. Kemudian dari hasil analisis diagram Pareto terlihat bahwa defek pecah dan terpotong menjadi kontributor terbesar terhadap total reject yang terjadi. Selanjutnya di sini setelah kita mengetahui defek dominan, saya mencari penyebabnya menggunakan fishbone diagram. Dari analisis tersebut ditemukan beberapa faktor berasal dari manusia, mesin, metode, material, ataupun lingkungan kerja. Namun pada tahap ini masih sulit menentukan faktor mana yang benar-benar harus diprioritaskan. Karena itu saya di sini menggunakan metode FMEA untuk membantu menentukan tingkat risiko dari masing-masing penyebab. Setelah itu, saya akan melakukan analisis menggunakan FMEA. Pada metode ini, setiap penyebab kegagalan dinilai berdasarkan 3 parameter, severity, occurrence, dan detection. Yang ketiga nilai tersebut kemudian nanti akan dikalikan untuk menghasilkan nilai risk priority number atau RPN. Namun pada FMEA konvensional memiliki kelemahan, yaitu beberapa penyebab yang berbeda masih bisa menghasilkan nilai RPN yang sama. Jadi sehingga sulit untuk menentukan prioritas yang benar-benar paling kritis. Jadi untuk mengatasi kelemahan tersebut, saya di sini menggunakan metode Fuji FMEA dengan bantuan software MATLAB. Perbedaannya apa? Perbedaannya metode ini tidak hanya mengalihkan angka secara langsung, tetapi menggunakan pendekatan logika fusi, sehingga mampu mengurangi subjektivitas penilaian dan menghasilkan prioritas yang lebih akurat. Hasil analisis di sini menunjukkan bahwa resiko tertinggi berasal dari mesin rusak atau abnormal. Kemudian kurangnya perawatan mesin, ketiga ada kurangnya perawatan molding, dan yang terakhir ada penggunaan bahan baku yang sudah melewati masa simpan. Jadi yang menurut saya cukup menarik di sini karena apa? Karena 3 dari 4 resiko tertinggi ternyata berkaitan dengan maintenance. Dari sini kita lihat bahwa akar masalah utamanya lebih mengarah ke kondisi dan perawatan peralatan produksi dibandingkan dengan faktor operatornya. Jadi jika saya berada pada posisi yang harus menentukan prioritas perbaikan, saya akan memulai dari aspek maintenance terlebih dahulu. Alasannya cukup simpel karena perbaikan di area tersebut berpotensi lebih memberikan dampak yang paling besar terhadap penurunan reject tanpa harus melakukan investasi besar. Nah, berdasarkan hasil tersebut, saya di sini merekomendasikan peningkatan program preventive maintenance, perawatan molding secara berkala, peningkatan kepatuhan terhadap prosedur kerja, serta penerapan sistem first appearance first out atau FIFO untuk pengendalian bahan baku. Sebagai penutup, melalui Fuji FMEA dapat kita ketahui bahwa tidak semua penyebab memiliki tingkat risiko yang sama. Dengan fokus pada faktor yang paling kritis, perusahaan dapat melakukan perbaikan secara lebih efektif. Jadi sehingga kualitas produksi juga semakin meningkat dan produktivitas perusahaan juga ikut meningkat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.